Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Liridallah ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الفاتحة بسم الله الفاتحة Bersyukur malam ini kita dapat berkumpul hadir di kediaman Bapak Haji Sahawi sekeluarga dalam keadaan sehat zahir dan batin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita melaksanakan salat sunat Rajab malam Jumat pertama. Adapun yang menganggap bahwa hadis yang ada itu dhaif, bahkan ada yang menyebutnya maudhu, itu juga ya termasuk pendapat dengan metodologi yang berbeda. Setelah Rajab masuk kepada Sya'ban, setelah Sya'ban nanti masuk kepada Ramadan. Ada istilah arba'atu hurum, 4 bulan yang mulia, 3 berturut-turut. Pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ibadah apa saja yang berlaku di luar bulan Rajab, maka dia berlaku juga di bulan Rajab. Itu garis besar. Ibadah apa saja yang berlaku di luar bulan Rajab, maka dia berlaku juga di bulan Rajab. Di luar Rajab ada puasa Senin Kamis, maka datang Rajab dia berlaku juga gitu. Di luar Rajab ada puasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir bulan, maka datang bulan Rajab berlaku juga dia. Dan lain-lain lah. Nanti insya Allah
kita usahakan di bulan akhir Rajab atau di awal Sya'ban itu diadakan pelatihan imam dan khatib. Insyaallah kita hidupkan kembali beserta pelatihan manaqib. Bagaimana jadi MC-nya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana baca tanbihnya, bagaimana tawassul, bagaimana manqobah, bagaimana ceramah, salawat, Bani Hashim. Maka itu perlu ada apa? Pelatihan. Adapun keliru, salah dalam bertugas itu hal yang biasa. Jangankan yang baru belajar, yang sudah hafal saja kadang-kadang lupa juga. Cita-cita Abuya itu pingin ada juga lomba hafal baca tanbih. Jadi kalau tawassul mungkin udah banyak yang hafal. Iya. Jadi nggak nyangkut kalau mati lampu itu. Kalau mati lampu, oh udah center. Tapi kalau yang hafal dia lancar aja. Itu per huruf diperhatikan. Dan kita sadar kita ini termasuk orang yang lemah dalam hafalan. Maka kalau istilah itu kan gitu, ada yang mudah hafal, susah hilang. Ini orang-orang high class ini, orang-orang super. Ada orang itu gini aja, baca aja, sekali aja, ya udah hafal gitu. Besoknya hafal, lusa hafal, gini aja. Tuh orang-orang yang rata-rata makanannya sate itu biasa. Itu orang-orang pinter, itu orang-orang cerdas. Makanya Pak Sahawi itu ngadakan sate itu gitu, tujuannya supaya cepat hafal maksudnya. Jangan sampai ikhwan ini susah hafalan. Tapi kalau sudah dikasih sate enggak juga hafal-hafal, ini mesti ditingkatkan lagi berarti selain sate harus ada sopnya. Nah, jadi itu gimana cara salaman? Enggak mesti salaman itu diputarkan semua. Waktu manaqib itu salaman semua keliling. Itu kan makan waktu itu. MC itu sudah ngomong, itu kan udah isyarat. Kan ada kalimat MC itu. Redaksinya lebih kurangnya beginilah. Kepada seluruh petugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Umpama begitu redaksinya. Artinya apa? Mulai dari baca Quran sampai petugas terakhir itu enggak disebut lagi. Otomatis saja selesai Quran maju tanbih, selesai tanbih maju tawassul, selesai tawassul maju manqobah. Itu kan otomatis, enggak disebut satu-satu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang baca Quran dan kita yang mendapatkan pahala. Amin. Untuk meningkat acara selanjutnya. Nah, itu kalau kayak gitu lama itu. Nah, itu kan isyarat ya. Otomatis itu kan isyarat supaya waktu itu cepat. Sudahlah dipangkas, dilamakan lagi dengan salam-salaman. Salam-salamannya muter pula.
dari ujung sampai muter. Ini enggak nyindir yang tadi. Kalau tadi enggak apa-apa yang tadi. Kalau tadi udah bagus itu. Ini nyeritain orang luar maksudnya. Jadi ada orang itu kan gitu. Dari ujung tembok gitu, ke ujung tembok disalamin semua. Jadi kalau kita jadi petugas di Arafah, cukup abuya saja yang disalamin. Udah, itu aja. Nah, kalau saya nggak salaman juga nggak apa-apa. Ustadz langsung oke, udah gitu aja. Nah, itulah. Nah, jadi itu perlu ada apa? Pelatihan. Bagaimana ceramah? Nah, mestinya ada pelatihan ceramah. Bahkan kalau berani langsung dijadwalkan di Masjid Sidratil Muntaha. Malam pertama yang ceramah si A gitu. Malam kedua si B. Tapi ya belajar ikhlas. Nggak dapat amplop, enggak. ngisi aja. Dan nggak sama kayak di sini makan sate. Paling di sana makannya kanasin. Nah, tadi kita sama-sama mendengarkan manqobah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Isi redaksi manqobah ini sangat tergantung siapa yang menulis. Itu satu. Kepiawaian orang menulis manqobah ini sangat tergantung pemahaman spiritualnya. Jadi artinya boleh nggak kata-kata dalam manqobah dikoreksi? Boleh. Sebagai contoh kata-kata yang perlu dirubah, sekonyong-konyong. Nah, itu kan nggak enak ngedengarnya. Sekonyong-konyong datang roh. Nah, lebih enak didengar apa? Tiba-tiba, umpama. Nah, yang bacanya nggak salah, tapi yang nulisnya aja. Nah, jadi sangat tergantung kepada kepiawaian, ya, pemahaman yang menulis. Syekh Rasiddin Al-Junaid meriwayatkan radhiyallahu anhu, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa buraq. Tampak sekali kaki buraq itu bercahaya laksana bulan dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Maka Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sulit dinalar oleh otak itu. Maka dia diawali dengan subhana, maha suci Allah. Subhanallah. Subhanallah itu kan salah satunya maknanya adalah litakjub. Takjub itu apa? Apa takjub itu? Kagum, kekaguman. Lahir bayi, subhanallah, kagum. Kenapa? Enggak sama kayak bapak sama emaknya. Bapak emaknya hitam, bayinya putih bersinar. Subhanallah, kagum. Nah, begitu pula dengan ayat tersebut, diawali dengan subhana. Orang yang kagum itu dipastikan, ya, itu di luar batas ambang kemampuan.
Jadi otak nggak nalar, nggak mampu menjangkau, kemudian pribadi juga nggak mampu melaksanakan, tapi tiba-tiba dia hadir, kekaguman. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini muncul 3 golongan. Golongan yang pertama membenarkan dengan sebenar-benarnya. Ini kelompok as-sadiqun. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lebih dari ini saya percaya. Ini golongan as-sabiqunal awwalun. Kelompok yang kedua, karena ini menyangkut masalah apa? Masalah perkara ghaib. Ini menyangkut perkara ghaib. Kelompok yang kedua, keadaan ragu-ragu antara percaya dengan tidak. Ini kelompok fasikun, munafikun. Lalu yang ketiga, menolak mentah-mentah, tidak percaya. Ini kelompoknya Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Alif tegak sandaran Allah, alif puji bagi Allah, lam puji bagi malaikat, mim puji bagi Muhammad. Alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab suci Al-Quran, la raiba, sama sekali tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Tapi itu bagi siapa? Kitab itu tidak ragu, Al-Quran itu tidak ada keraguan, itu bagi siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini tergolong orang yang bertakwa atau belum? Kenapa tidak menggunakan hudal lil muslimin, hudal lil mu'minin, tetapi kok menggunakan hudal lil muttaqin? Ini menunjukkan ada kualitas dalam keyakinan. Maka orang Arab Badui saat itu dalam riwayatnya menghadap Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasul, saya sudah beriman. Kata Rasulullah, jangan kau katakan sudah beriman, tapi engkau baru Islam. Jadi ada klasifikasi itu, Islam, iman, mukmin. Islam, iman, ihsan. Jadi muslim, mukmin, muttaqin. Alhamdulillah kawan kita ada namanya muttaqin. Makanya kalau manakib beliau selalu hadir. Apa alasannya? Karena muttaqin itu tadi. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan dalam ayat tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah orang-orang yang percaya kepada ghaib, yakin kepada ghaib. Pemahaman kita yang namanya ghaib itu adalah rangkaian dalam arkanul iman saja. Coba ini direnungkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, nabi rasulnya, hari akhir,
qadanya, baik buruk, seolah itu ya, perkara gaib itu hanya itu gitu. Sehingga di benak pikiran luar dari itu rasa-rasanya seperti bukan gaib. Padahal kita ini selalu berenang dalam lautan perkara gaib. Contoh, siapa yang menjamin selesai manakib ini? Siapa yang berani menggaransikan selesai manakib ini kita masih hidup? Nggak ada kan? Dari sekian banyak yang hadir, nggak ada satu kepastian pada diri kita selesai manakib ini nanti kita pulang dengan selamat. Tidak ada yang menjamin besok pagi kita masih hidup. Ketidaktahuanan itu perkara gaib itu. Oh, jadi kalau mau dilihat Bapak Ibu, perkara gaib ini banyak ini. Bukan masalah iblis, jin, setan aja. Perkara gaib itu banyak. Sedekah itu perbuatan yang baik. Kalau bersedekah kira-kira dibalas oleh Allah atau tidak? Dibalas. Yakinkah itu? Yakin akan dibalas oleh Allah. Berapa jumlahnya? Kapan waktunya? Lewat siapa yang akan berhadapan dengan? Kita nggak tahu itu. Itu perkara gaib itu. Itu perkara gaib. Jadi jangan dipahami perkara gaib itu seperti yang sulit-sulit saja lah. Enggak. Ranah kehidupan kita ini berenang dalam lautan perkara gaib. Nah, begitupun masuk kepada apa? Ujian, penyakit. Itu masuk kepada perkara gaib. Makanya kalau ngebantu orang rewang hajatan itu harus ikhlas. Jangan berharap kalau kita ngebantu dia, pas kita ada hajatan nanti, mudah-mudahan dia balik ngebantu kita. Itu kan termasuk perkara gaib juga itu. Kita datang ke undangan, masukin 100.000 ke amplop. Lalu masuk undangan yang satu masukin 300. Jangan berharap pas kita ada hajatan nanti uang itu mau balik lagi gitu. Ngasih yang gede top 500.000. Mudah-mudahan, kenapa? Sebulan lagi mau nikahin anak yang bungsu. Mudah-mudahan nanti balik modal lah. Oh, jangan harap. Emang yang menjamin dia masih hidup besok kita? Enggak. Bisa aja selesai dia hajatan dia stroke. Kenapa pening? Bukannya balik modal, bayar utang. Nah, jadi jangan berharap, jangan bergantung kepada manusia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Saking gembiranya. Kalaulah hewan saja begitu di hadapan Rasulullah, rasa cinta kita kepada Rasulullah enggak ada. Ya. Ada tapi namanya disebut kita tidak menjawab, tidak lebih baik kita daripada hewan.
Orang yang paling pelit itu di atas dunia ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak dijawab, maka itu yang paling bakhil itu. Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi buruk berunjuk sembah? Nah, ini kan bahasa kita ini, berunjuk sembah. Tidak demi nyawa yang menjadi penembusnya, saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya. Ini yang masyhur kita dengar dari guru kita, ialah isyarat kalimah thayyibah la ilaha illallah. Artinya apa? Tunggangan satu-satunya yang bisa menghantarkan anak manusia itu masuk ke dalam surganya Allah adalah kalimah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang seperti apa? Tentu la ilaha illallah yang bertorikoh, bermetoda. La ilaha illallah yang dibimbing oleh guru, yang gurunya sudah lebih dulu wusul kepada Allah. Kan dalam akademisi kan begitu. Yang ngajar S1 itu minimal S2 gitu. Yang ngajar S2 minimal S3. Nggak bisa ngajar S1 yang ngajarnya masih S1 kan gitu. Dalam peraturannya begitu, dalam aturannya. Meskipun bisa saja ilmu S1 itu bisa lebih tinggi daripada S3 gitu kan. Bahkan yang nggak punya titel aja bisa lebih tinggi daripada yang punya titel. Itulah gambaran kita ini berguru, harus berguru kepada guru yang sudah lebih dulu wusul gitu. Sudah lebih dulu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikuti jejak-jejak mereka. Antara lain adalah terus mendawamkan istiqomah berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Zikir banyak itu bukan zikir yang 1000, 2000, 3000. Zikir yang kita lakukan tadi itu banyak apa sedikit? Banyak. Ya banyak dibanding zikir harian selama ini. Ya selama ini kan zikirnya gitu, la ilaha illallah. Udah 3 kali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kalau kata Buya kemarin kan gitu. Kalau makan itu ya 1 piring. Jangan 3 suap. Ini selalu 3 suap. Nah, maka kita belajar. Mau sendirian kayak tadi, udahlah. Tepar itulah. Mau sendirian kayak tadi, apalagi nyendernya di ranjang, udah tenggelam itulah. Gini ngerayap, blek jatuh. Maka beda suasana sendiri dengan berjamaah. Jangankan zikir, makan bareng sama sendiri itu beda. Iyalah beda. Lebih banyak pengeluarannya kalau kalau berjamaah itu. Tapi kan apa ya? Suasananya beda. Zikir bareng gitu. Biasanya sih pelan suara. Kawan kenceng panas kita.
Masa dia bisa kita enggak? Illallah, la ilaha illallah. Awalnya kan gitu, kenceng, ngedrop. Merem. Terus banyak pula yang batuk. Itu maksudnya kan ngasih kode sama imam. Rem gitu loh. Bahkan udah ada suara di belakang, la ilaha illallah, la ilaha. Maksudnya itu udah sayyiduna gitu. Untung imamnya konsisten gitu kan. Jadi gejolak di belakang itu rupanya sudah memanas. Sudah luar biasa. Itu baru 1 jam itu. Entah berapa, ada yang ngomongnya 2000 tadi, ada yang ngomongnya 6000 tadi. Ada yang, tapi belum kedengaran sih yang ngomong 20.000. Kalau yang ngomong 20.000 mungkin sekali putar langsung 100 gitu. Tuan rumah juga akhirnya pengertian. Sahibul hajat. Jangan dululah dimulai manakib. Kenapa? Keluarkan dulu pucuk harum. Keluar kan? Pucuk keluar, roti keluar. Jadi di dunia saja ini yang sudah dirasakan. Apalagi kecintaan Allah kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Dah, lanjut. Nah itu kan proses, ini proses. Harapannya nggak berhenti di sini gitu, harapannya. Nanti mungkin berjalan 3 tahun, sebulan sekali terus. Harapannya lewat dari 3 tahun, sebulan 2 kali. Harapannya sebulan bisa 3 kali. Yang pada akhirnya bisa saja ada ikhwan kita setiap subuh gitu dia zikirnya. Nah kita kan belum. Pas momentum saja. Nah itu apa? Ngecas. HP kalau udah ngedrop kan nggak mungkin ngecasnya cuma 5 menit. Kalau bisa 3 jam ngecas itu. Nah bagaimana selanjutnya? Sebagaimana diketahui bahwa saya ini termasuk orang ajam, sedangkan mereka para alim. Oh ini beda. Baik, permintaanmu akan kukabulkan, kata Rasulullah SAW. Jadi permintaan Buraq jangan menunggangi yang lain selain dirinya. Cukup terakhir ya Rasul. Buraq masih mengajukan permohonan lagi. Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk sebagai tanda bukti nanti yaumul qiyamah. Harus ada pembuktian. Kalau orang masuk Islam itu ya harus ada buktinya. Ikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mau belajar zikir bertoriko harus ada ikrar, harus ada pembuktian. Di apa? Di talqin. Lalu tangan Rasulullah yang mulia diletakkan di atas pundak. Lalu dipegangnya pundak Buraq tersebut oleh Rasulullah karena gejolak rasa gembira sehingga jasad Buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan Buraq itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah mencari dan memerlukan tangga. 1 hasta itu lebih kurang segini.
tapi segininya orang Arab. Itu bukan segininya orang Gunung Sulah. Jadi tinggi ya, tinggi. Nah, ini isyarat yang kita terima itu dalam pelajaran itu, setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, itu kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah itu sudah enggak diamalkan lagi oleh umat, enggak didengar lagi, enggak diucapkan lagi, enggak diikrarkan lagi. Apa maksudnya? Maksudnya la ilaha illallah saat itu menjadi hilang, menjadi kurus, menjadi tidak lagi menjadi keyakinan. Akhirnya banyak yang apa? Yang keluar dari akidah yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena banyak yang tersesat, maka Allah mengutus seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kalimah tauhid, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, diperjuangkan lagi oleh Rasulullah, didakwahkan lagi oleh Rasulullah, dihidupkan lagi oleh Rasulullah. Yang lebih kurang perjuangan itu membutuhkan waktu 23 tahun. 23 tahun Rasulullah berdakwah, alhasil la ilaha illallah yang tadinya dilupakan oleh umat akhirnya menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab, sampai-sampai ke belahan dunia, Persia, Romawi. Akhirnya la ilaha illallah yang tadinya kurus berubah mendadak menjadi gemuk lagi, menjadi tinggi lagi, menjadi besar lagi, karena didakwahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Keyakinan kita dengan agama ini kan yazid wa yankus. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Orang yang belajar zikir thariqah juga begitu. Masih diselimuti terkadang keyakinan bertambah, terkadang keyakinan berkurang gitu. Kenapa lah kok gini-gini aja padahal udah ditalkin. Nah, itu ujian. Ini kawan tadi yang ditalkin 5, yang udah meninggal 4. Jangan-jangan besok saya lagi yang nyusul. Apa dibuang aja ya, ini amalan. Nah, itu ujian itu kan. Ketika ada omongan, ucapan begitu dalam hati, itu kurus itu. Di posisi sedang kurus. Maka kita diajak oleh kawan, Pak, ayo kita manakib, Pak, ayo kita khataman. Ngecas lagi. Perlu ada sahabat yang mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lalu zikir lagi berjamaah, zikir lagi yang banyak, membumbung tinggi lagi, besar lagi, gemuk lagi. Harapannya sih konsisten, lama. Enggak taunya selesai manakib kurus lagi. Banyak kurusnya. Kenapa? Ya karena enggak konsisten, enggak diistiqomahkan, enggak diamalkan. Mungkin inilah sebagai alasan guru mursyid kita, kenapa mesti ada khotaman sepekan sekali? Kenapa mesti ada manakib 1 bulan 1 kali? Itu untuk mengecas itu. Kalau enggak udah kurus terus. Sudahlah kurus, makannya juga 3 suap, ya udah makin jadi. Udah
Udah kurus makan 3 suap, ya udah makin jadilah. Sakit akhirnya. Kalau udah sakit jadi opnam. Lalu tiba-tiba karena sudah membumbung tinggi, Rasulullah mau naik memerlukan apa? Tangga. Sementara itu tiba-tiba datanglah ruh Ghauthul A'zam. Jadi predikat bahwa Syekh Abdul Qadir ini adalah sebagai raja para wali itu ya. Sultanul Aulia itu diakui. Mengulurkan pundaknya sambil berkata, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Ya Rasulullah, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau ke pundak Syekh, dan ruh itu menghantarkan telapak kaki Rasulullah untuk menunggangi buruk. Di saat itulah Rasulullah bersabda, telapak kakiku menginjak pundakmu dan telapak kakimu nanti kelak akan menginjak pundak para wali Allah. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah yang namanya diinjak itu kan susah. Yang namanya diinjak itu sakit. Yang namanya diinjak itu enggak enak. Namanya diinjak. Kalau diangkat pakai tangan ya enak, tapi kalau diinjak, nginjak itu kan enggak enak yang di bawah. Artinya apa? Enggak enak, sakit, itu kan pengorbanan. Berkorban Tuan Syekh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkorban ya. Berkorban fisik, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban waktu gitu. Nanti setelah hasil dari pengorbanan itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mau menyelenggarakan manaqib itu kan bukannya enggak berkorban. Oh, itu berkorban betul. Mulai mikir gimana caranya buat undangan, mikir karpet mana yang kurang, mikir sayurnya sayur apa. Malah sempat ribut dulu sama istri umpama. Orang-orang yang mau mengadakan manaqib kan gitu. Kadang-kadang ribut dulu. Sayur apa kita ini? Entah apa kata istrinya itu. Manaqib terus umpama. Itu kan perjuangan ya. Bahkan ada pesan umpama, Pak, kenapa? Jangan banyak-banyak kalau bisa yang datang. Ini umpama ini. Oh, itu kalau enggak dengan semangat luntur itu, Pak. Itulah pengorbanan kita. Nah, dengan istiqomah. Saya ingat betul itu. Kayaknya pernah cerita waktu saya masih SD dulu. Begitu semangatnya Abuya mengadakan manaqib itu. Sampai saat itu hanya yang mampu mengeluarkan Indomie itu pakai termos itu waktu itu. Termos oper. Piringnya itu piring apa? Yang kuning itu. Nah, yang kayak ya seng itu ya. Oper. Diremes, kasih air panas. Coba lihat. Habis khotaman, habis zikir, habis manaqib disiram sama itu gitu. Lemes. Tapi bukan berarti enggak memuliakan, tapi itulah semampunya gitu loh. Saking maunya ngadakan manaqib itu. Apa yang Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat saksikan hari ini? Ya begitulah keadaan Abuya sekarang. Pengorbanan dulu itu bisa dilihat sekarang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ingin gitu loh mengikuti jejak langkah guru-guru kita ingin berkorban. Enggak seberapa pengorbanan kita, tapi kita ingin terus belajar berkorban. Nah, ini saya akan bacakan
Bagaimana pengorbanan kepada guru? Jam berapa ini? Gimana, lanjut apa enggak? Bagaimana pengorbanannya? Nah ini, kiat-kiat belajar mencari ilmu supaya sekali kita belajar ilmu itu mudah cepat dipahami. Ada kiat-kiatnya. Al-hikayatus saniyah ini pernah terjadi pada seorang alim besar di negara Indonesia ini, fi ta'atil lisyaihi, bagaimana belajar kepada guru, ada kiat-kiat khusus. Mana kiat-kiat khususnya? Nih saya sebutkan. Wa kana Syekhuna Khalilul Bangkalani. Ini terjadi kepada Syekh Khalil Bangkalan al-masyhur, yang terkenal bisaykhina, adalah guru kita semua, min kibaril ulama, termasuk ulama yang masyhur, ulama yang terkenal fi isrihi, di zamannya. Bagaimana Syekh Khalil Bangkalan mencari ilmu? Kita lanjutkan bulan depan. Amin. Maksudnya supaya datang lagi bulan depan itu. Nah nanti kita lanjutkan di mana? Kepayang. Kepayang ya? Di ini MTA ya? MTA. Tajul Arifin. Nah kalau mau dengar gimana Syekh Khalil Bangkalan itu belajar, datang ke Tajul Arifin MTA. Udah itu aja lah kayaknya. Selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah, disehatkan zahir batin kita, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga ibadah Ramadan tahun ini harapannya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ala hazihi niyah wal hajah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.